Iya, shalom buat setiap kita malam hari ini yang sudah bergabung dalam acara Mezbah Doa. Saya percaya semua saudara adalah pendoa-pendoa yang luar biasa, orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk mau terus melayani bahkan terpanggil dalam doa bersama. Baik, kita akan memulai acara Mezbah Doa malam hari ini. Saya mau menyapa buat semua yang sudah hadir, yang setia, yang sudah standby bahkan belum mulai, sudah mengantri. Tuhan Yesus dahsyat buat hidup kita semua. Selamat malam bagi yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Selamat malam yang ada di semua benua yang ada di dunia. Ada 5 benua besar dan semua negara bagian yang ada dalamnya. Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia dan semua negara-negara yang ada dalamnya. Tuhan memberkati bahkan kepulauan-kepulauan yang ada. Seluruh dunia yang malam hari ini bergabung bersama kami mengucapkan selamat malam dan tetaplah bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kami mengucap syukur Tuhan buat anugerah-Mu dalam hidup kami, buat segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah, kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Saat ini bahkan sampai selama-lamanya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk hadirat-Mu, kami percaya dalam hadirat-Mu kami tenang. Di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Karena itu kami mau mengangkat hati dan hidup kami, tangan kami, suara kami untuk memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu bahkan hari ini. Kami membawa pujian penyembahan kami Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari angkat hatiku, angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, kami angkat hati kami menyembah-Mu, tinggikan nama-Mu Tuhan yang hidup. Kau Allah yang luar biasa, ajaib segala karya-Mu, anugerah-Mu besar. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berserah. Haleluya. Oh, ku angkat hatiku, ku pandang
kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari lebih lagi kita mau angkat hati. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi saudara, lebih sungguh katakan, kami angkat hati kami Tuhan masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Ajar kami menghargai kekudusan-Mu Tuhan. Kami memandang kekudusan-Mu, layakkan kami Tuhan. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Kami bersyukur Bapa, Engkau hadir dalam hidup kami, bahwa kami terus merasakan kehadiran-Mu di hidup kami ya Tuhan. Ajar kami untuk senantiasa tinggal dalam hadirat-Mu ya Bapa. Biar kami mengerti arti kehadiran Tuhan dalam hidup kami, arti kehadiran Roh Kudus dalam hidup kami. Kami bersyukur Engkau hadir di hidup kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang menjadi teman bagi kami, penolong yang sepadan yang diberikan Tuhan untuk berjalan bersama kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Kau hadiri setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku. Tanda kami berserah kepadamu Tuhan. Amin. Ya Roh Kudus, haleluya. Selamanya Engkau setia. Kau hadir Tuhan. Kau hadiri setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan kami angkat tangan kami, kan ku angkat tinggi tanganku. Tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Lebih lagi, Kau hadir Tuhan. Kau hadiri setiap langkah. Ya Roh Kudus, Engkau yang hadir di setiap langkah hidup kami. Roh Kudus, kami aman dalam hadirat-Mu. Engkau buktikan Engkau setia. Engkau berikan Roh Kudus-Mu bagi kami ya Tuhan. Karena itu kami mau mengangkat tangan kami. Kan ku angkat tinggi tanganku. Tandaku berserah kepadamu. Selamanya
Mari syukuri kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita. Kau hadir di setiap langkah. Terima kasih Roh Kudus, Engkau yang menuntun langkah-langkah kami. Karena itu kami aman dalam hadirat. Tidak ada yang perlu kami takutkan. Kami aman Tuhan. Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Katakan, oh your presence Lord, oh your presence never leaves me, and you never forsake me. Oh your presence never leaves me, and you never forsake me. Oh your presence never leaves me, and you never forsake me. Oh your presence never leaves me, and you never forsake me. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia Tuhan, Engkau setia. Thank you Lord. Kami angkat tangan kami, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Terima kasih Tuhan buat kesetiaan-Mu. Roh Kudus yang menyertai, Roh Kudus yang menyertai langkah hidup kami. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau buktikan kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa, karena Engkau berikan Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Roh Kudus yang hadir menyertai setiap langkah kami. Kami aman dalam hadirat-Mu Tuhan. Apapun boleh terjadi di dunia ini, sekalipun ada goncangan terjadi di dunia ini, orang yang diam tenang dalam hadirat-Mu Roh Kudus akan aman. Kami aman dalam hadirat-Mu ya Roh Kudus. Karena kami tahu bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Bahkan ketika Roh Allah dalam hidup kami, ketika ada Roh Kudus dalam hidup kami, kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya.
Tidak ada perkara yang mustahil ketika Roh Kudus turut bekerja di dalam hidup kami. Engkau hadir untuk melakukan perkara-perkara besar di hidup kami ya Roh Kudus. Karena itu kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bersama dengan Roh Kudus. Engkau melakukan segala perkara dalam hidup kami. Engkau melakukan Tuhan yang mustahil sekalipun ketika ada Roh Kudus dalam hidup kami tidak mustahil. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil. Tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagi yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut. Lebih lagi tiada yang mustahil. Mari tetap berharap pada Tuhan saudara. Tidak ada yang sukar saat Roh Kudus, Roh Allah turut bekerja dalam hidup kita, turut bekerja dalam persoalan kita. Tiada yang mustahil bagi orang yang percaya pada Tuhan. Amin. Bila Roh Allah tuh, lebih lagi dengan iman, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari sembah Tuhan. Kami percaya Tuhan, tiada yang mustahil bagi Roh Kudus. Tiada yang mustahil bagi Roh Allah turut bekerja. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Kau beri kelegaan. Ya Roh Kudus, Kau yang turut bekerja mendatangkan kebaikan dalam hidup kami. Ya Roh Kudus, pimpin langkah kami, bawa jalan hidup kami dalam perkenanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bersama dengan Roh Allah, Roh yang besar yang ada dalam hidup kami. Kami mau tetap percaya dan berharap pada Tuhan. Engkau Roh yang turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami. Tuhan, terima kasih buat Roh Kudus-Mu yang memimpin hidup kami. Layakkan setiap kami senantiasa untuk bisa merasakan penyertaan Roh Kudus, dipenuhi oleh Roh Kudus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa.
Dan kami bersyukur, kami sambut kebenaran firman-Mu malam hari ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Dalam nama Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin. Iya, shalom buat saudara yang baru bergabung juga, selamat malam. Iya, selamat hari Pentakosta. Ya, hari Pentakosta dirayakan ya 50 hari setelah kenaikan Yesus ke sorga. Dan seperti yang telah difirmankan oleh Tuhan Yesus bahwa Dia akan mencurahkan Roh Kudus-Nya. Dan pencurahan Roh Kudus terjadi tepat pada hari raya Pentakosta ketika murid-murid berkumpul, orang-orang Yahudi berkumpul. Kita sudah bahas ini di waktu-waktu yang lalu. Ya, hari Pentakosta adalah sebuah hari raya besar buat agama Yahudi. Pada waktu itu orang Yahudi, mereka yang ada di luar kota semua datang untuk berkumpul di Yerusalem. Ketika hari raya Pentakosta itulah murid-murid berdoa bersama-sama, lalu terjadi pencurahan Roh Kudus. Ya, lalu Pentakosta itu diadopsi menjadi sebuah hari raya juga bagi orang Kristen, peringatan bagi orang Kristen sebagai hari pencurahan Roh Kudus atau yang disebut dengan hari Pentakosta. Iya, saudara, tadi siang di dalam ibadah online jam 1 yang sudah menonton bisa mendengarti di sana kenapa kita perlu Roh Kudus, karena Roh Kudus itu mengerjakan buah-buah pertobatan dalam kehidupan orang Kristen. Orang yang dipenuhi Roh Kudus ada buah ya yang keluar dari dalam dirinya. Banyak yang bertanya kepada saya, Bu, bagaimana cara saya memperoleh karunia Roh Kudus, terutama berbahasa roh? Saudara, karunia Roh Kudus itu kita juga membutuhkan dan kita perlukan. Tetapi lebih utama adalah kita mengejar buah roh, yaitu perubahan hidup, perubahan karakter. Setelah kita diubahkan, baru kita minta karunia Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Supaya apa? Yang ada sekarang itu kebalik-balik, saudara. Orang penuh dengan karunia tetapi karakternya nggak ada. Nah, ini juga tidak jadi berkat. Rasul Paulus berkata, sekalipun engkau bisa bahasa roh, engkau bisa bahasa malaikat sekalipun, kalau engkau tidak berbuah dalam roh, tidak memiliki kasih, maka tidak ada gunanya itu. Imanmu tidak bisa menyelamatkan engkau. Baik, kita baca sama-sama sekarang. Kalau saudara mau mengerti tentang bagaimana Roh Kudus mengerjakan buah roh, ada di tadi siang ibadah online. Tolong saudara ikuti itu, yang belum nonton, saudara boleh nonton ya. Tadi ibadah online jam 1 siang. Oke, yang sekarang kita akan belajar 1 Korintus pasal 12. Ini tentang Roh Kudus berperan memberikan karunia-karunia roh ya bagi orang-orang yang percaya ya. Ya, 1 Korintus pasal 12. Judul perikopnya di sana adalah rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Jadi saudara, karunia-karunia ini adalah Roh Kudus yang memberikan. Kata roh di sana adalah huruf besar, depannya R-nya huruf besar, itu melambangkan Roh Allah atau Roh Kudus, bukan roh manusia tapi Roh Kudus ya. Ayat yang pertama berkata di sana begini, saudara. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya ya. Ini supaya kita semua mengerti kebenaran dari karunia roh ini, saudara ya. Kamu tahu, ayat 2, bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Ya, dulu sebelum kita mengenal Tuhan, kita ini ditarik pada berhala-berhala yang bisu. Kita percaya pada patung-patung lah, kita percaya pada segala macam lah yang bukan Tuhan ya. Kita telah ditarik. Atau berhala-berhala bisa juga dosa-dosa kita, kenajisan, percabulan dan lain sebagainya yang kita hidupi menjadi berhala. Ayat 3, karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ternyata saudara, ya tanda orang itu memiliki Roh Kudus, dia nggak mungkin menghujat Tuhan. Hati-hati. Ya, saya banyak terima konseling orang yang berkata, Bu, saya itu ya nggak tahu kalau mau berdoa ada kata-kata makian terhadap Tuhan di kepala saya yang saya pengen mengucapkan dari mulut saya. Itu bukan Roh Kudus, itu roh setan pastinya. Karena di sini dikatakan ya tidak ada seorang pun akan berkata-kata oleh Roh Allah yang dapat mengatakan terkutuklah Yesus. Ya, mungkin dari mulut kita nggak berkata, tapi dari sikap kita, seringkali dari hati kita mengutuk Tuhan.
atau tidak ada seorang pun yang tidak mengaku, yang dapat mengaku Yesus ya adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi orang bisa mengaku Yesus Tuhan itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Makanya kita sering dengar, termasuk saya juga, orang-orang yang bukan dari Kristen mungkin ya, tapi mereka akhirnya bisa percaya Yesus dan bisa benar-benar beriman, dan dengan luar biasa mereka bisa bertahan dan mempertahankan nama Yesus. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus ya. Ayat yang keempat, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Roh huruf besar, perhatikan, itu adalah Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi rohnya sama. Dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Saudara, kenapa Roh Kudus memberikan karunia? Supaya karunia itu dipakai untuk memperlengkapi orang-orang kudus di dalam pelayanan. Ya, ada yang karunianya pengkhotbah. Ya, ada yang karunianya pendoa. Ada yang karunianya kata-kata hikmat. Ada orang karunianya itu penglihatan. Ada orang yang punya karunia bernubuat. Ada orang punya karunia bahasa roh. Nanti kita akan baca. Untuk apa Roh Kudus memberikan semua itu? Untuk orang itu bisa berfungsi baik di dalam sebuah jemaat, dalam satu tubuh Kristus, sehingga saling memperlengkapi. Makanya kita harus berjalan sesuai dengan karunia kita. Kalau saudara bukan pengkhotbah, jangan coba jadi pengkhotbah. Kenapa? Nanti bukan hanya saudara yang pusing, yang dengar juga pusing. Ya, saya satu kali ketemu seorang, dia bilang gini, Ibu kalau persiapan khotbah berapa lama ya? Saya tuh ya Bu, kalau di jadwal khotbah persiapannya itu bisa berbulan-bulan. Satu khotbah, iya. Dan itu saya kalau persiapan khotbah, ya saya ndak boleh diganggu. Ya pokoknya istri, anak, keluarga nggak ada yang boleh ganggu saya. Itu saya bisa marah-marah. Jadi saya bilang, Pak, mending Bapak berhenti khotbah. Kenapa? Itu bukan karunia Bapak. Orang kalau memang diberi karunia pengkhotbah, kadang hari itu, detik itu disuruh khotbah, saat itu juga dia bisa berkhotbah. Lah kalau Bapak persiapan berbulan-bulan terus persiapan khotbah, anak berantem, istri dimarahin, itu bukan Roh Kudus, Pak. Jadi jangan memaksa diri ya. Nanti Bapak mau khotbah pusing, yang dengar khotbahnya juga tambah pusing. Ya, kenapa Roh Kudus memberikan karunia? Supaya di dalam satu jemaat, dan ini sudah terbentuk jemaat mula-mula ketika pada hari raya Pentakosta itu sudah terbentuk jemaat. Nah, di situ Roh Kudus mengaktifkan karunia orang-orang untuk berfungsi di dalam gereja. Makanya gereja juga harus menempatkan orang sesuai dengan karunianya masing-masing supaya tidak kacau. Ya, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan. Ya, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya di dalam semua orang. Ya, banyak perbuatan ajaib, banyak karunia, banyak di sini dikatakan pelayanan, tetapi satu Roh Kudus, satu Tuhan yang mengerjakan semuanya itu. Jadi jangan ada yang sombong, saudara ya. Ayat 7 berkata, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Ya, semua orang dalam jemaat mendapat karunia dan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Ya. Nah, yang terjadi ketika jemaat mula-mula itu diberikan karunia-karunia, ternyata mulai ada perpecahan. Justru yang tadinya diharapkan karunia itu bisa membuat jemaat bertumbuh, tapi sebaliknya terjadi perpecahan. Kenapa? Karena yaitu tadi, orang banyak yang belum berbuah dalam roh tapi sudah dapat karunia. Akhirnya ya terjadi kesombongan di tengah jemaat yang merasa punya karunia bahasa roh, merasa dia lebih tinggi. Ya, ada yang punya karunia penglihatan, merasa dia yang sudah wow. Ya, padahal tujuannya itu semua itu pemberian. Jadi kita nggak boleh sombong. Semua yang dikasih Tuhan itu adalah pemberian. Ya,
Kenapa saudara setiap dalam doa-doa saya, kalau saya mau khotbah, saya selalu berdoa, Tuhan urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Itu untuk terus mengingatkan saya bahwa saya ini tidak ada apa-apanya. Kita ini nggak ada apa-apanya. Tuhanlah itu yang memberikan apa-apanya kepada kita. Kalau kita bisa berkhotbah, kita bisa mimpin pujian, kita bisa main musik, kita bisa punya karunia. Semua orang itu punya karunia yang berbeda-beda. Ada orang nggak bisa khotbah, tapi dia punya karunia memberi yang luar biasa. Ya, dia suka memberi. Setiap Tuhan menggerakkan dia, itu juga karunia, ya. Lalu di sini dikatakan ayat yang ke-8, ingat ya, karunia itu diberikan untuk kepentingan bersama. Ayat 8, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Nah, ini karunia-karunia ya. Ada orang diberikan kata-kata hikmat, itu karunia saudara. Makanya ketika dia ngomong itu, ya orang itu langsung kata-katanya itu kok berhikmat banget ya. Nah, itu karunia kata-kata hikmat ya. Tapi Roh Kudus tidak memberikan karunia kata-kata kotor. Jadi yang suka berkata kotor itu dari iblis, bukan dari Roh Kudus ya. Lalu di situ dikatakan dan juga ya, sebab Roh Kudus memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan ya. Ayat yang ke-9, kepada seorang roh yang sama memberikan iman ya, karunia iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan ya, karunianya itu berbeda-beda, tapi satu roh. Ada orang yang punya karunia menyembuhkan ya. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat ya. Dari Roh Kudus semua ini. Roh Kudus yang memberikan ya. Kita berdoa saudara, minta supaya kita bisa diaktifkan karunianya untuk melayani Tuhan. Tapi yang pertama kejar buah roh dulu. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat ya. Bernubuat saudara. Sama seperti karunia iman, ya, kemampuan seseorang untuk bersaksi tentang iman dengan penuh kuasa tersedia bagi orang ya yang sungguh-sungguh terbuka bagi pimpinan Roh Kudus. Roh akan memberikan takaran khusus ya dari karunia ini ya. Paulus menulis dalam kitab Roma, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita ya. Jika karunia kita bernubuat, baiklah kita bernubuat. Mari kita melakukannya dengan iman yang sungguh kepada Tuhan. Jadi jangan saudara iri dengan orang lain ya. Misalnya ada yang bilang, dia kok bisa ya dapat karunianya ini, saya kok tidak. Enggak, itu diberikan sesuai dengan takaran yang Roh Kudus tahu kemampuan kita masing-masing ya. Dan saya tadi pagi menyampaikan saudara, kenapa kita perlu mengejar buah roh dulu? Karena karunia itu bisa ditiru iblis. Apakah iblis bisa menyembuhkan? Bisa ya. Tapi kalau buah roh itu iblis gak bisa tiru ya. Nanti saudara dengar di ibadah online tadi siang. Buah roh itu kasih, sukacita, damai sejahtera. Ini gak bisa ditiru iblis. Dan buah roh ini adalah yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hidup kita supaya kita mengalami perubahan hidup dan kita diselamatkan. Karena iman tanpa perbuatan itu mati. Tetapi kalau karunia, ya ini berbahaya ketika seseorang hanya mengejar karunia. Mungkin dia bisa dapat karunia, tapi itu yang Yesus katakan begini. Ya, pada akhir zaman nanti banyak orang akan berdiri di hadapanku dan berkata, Tuhan, aku bernubuat demi namamu. Tuhan, aku mengusir setan demi namamu. Tuhan, aku menyembuhkan orang sakit demi namamu. Tapi Yesus bilang apa? Enyahlah engkau daripadaku, karena engkau semua pembuat kejahatan. Apa yang Yesus maksud di sini berkata, mereka penuh dengan karunia-karunia Roh Kudus, tapi ternyata mereka tidak memiliki buah Roh Kudus dan Tuhan tidak mengenal. Lalu mungkin kita bertanya, loh kok bisa Bu? Dia kan gak ada buah tapi kok bisa dapat karunia? Karunia diberikan Tuhan untuk kepentingan Tuhan bagi orang yang akan dilayani, bukan kepentingan kita. Jadi mungkin satu saat misalnya saya ketemu dengan seseorang yang dia belum kenal Yesus, tapi dia merindukan jamahan Tuhan. Tiba-tiba saya bernubuat kepada orang itu. Bukan berarti yang bernubuat ini sudah selamat. Karena mungkin Tuhan punya kepentingan dengan orang itu.
Ya, sebaliknya ada yang bertanya, loh Bu, ada pengkhotbah ya, ada orang punya karunia gembala Bu. Dia tuh gembala itu disegani semua orang, tapi ternyata belakangan ketahuan Bu, dia selingkuh. Ya, akhirnya dia menceraikan istrinya, itu gimana Bu? Nah, itu karunia. Ya, tapi karena dia tidak punya buah roh, perbuatannya nggak diubahkan, nah dia tidak diselamatkan. Itu yang Yesus berkata, ya ada saatnya nanti orang datang, aku bernubuat demi nama, mengusir setan, menyembuhkan, ini karunia, penuh dengan semua karunia. Tapi ternyata ditolak pada Tuhan, nggak bisa masuk surga. Kenapa? Karena tidak memiliki buah roh. Ya. Lalu di sini dikatakan ayat yang ke-9, kepada seorang roh yang sama memberikan karunia iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Ayat 10, kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Ya. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Jadi bahasa roh itu juga karunia, saudara. Makanya saudara juga jangan mengejek ya. Kalau kita dengar orang berdoa dipenuhi Roh Kudus, ya itu adalah karunia roh. Ya, saya punya kesaksian dulu, teman saya pendeta, saudara. Dia hamba Tuhan yang rajin berdoa, saudara. Satu kali ya dia lagi jalan, tiba-tiba ada copet yang menghampiri dia, lalu dia ditodong, saudara ya. Dia ditodong pakai pisau dan dimintai semua barang-barangnya. Karena dia spontan, saudara ya, kaget dan syok ya, dan dia seorang pendoa, dia dipenuhi Roh Kudus. Ketika dia ditodong pakai pisau, yang keluar bahasa roh. Waktu ditodong tiba-tiba dia berbahasa roh. Langsung pencopet itu kaget dan minta ampun. Ya, dia juga kaget karena pencopet itu ngomong, ampun Pak, iya ampun Pak. Dan langsung pergi meninggalkan dia loh. Apa yang terjadi? Ya, bahasa roh itu diberikan untuk membangun iman diri sendiri. Makanya Rasul Paulus bilang orang yang berbahasa roh sebaiknya itu dipakai waktu kita berdoa pribadi di kamar, atau kita dalam kumpulan yang memang di gereja itu bisa berbahasa roh. Jadi orang gak bingung. Ya, kenapa ada yang bilang saya, Bu, di mesbah doa Ibu kenapa gak berbahasa roh? Enggak, karena ini yang mendengarkan bukan hanya orang dari GBI. Ya, Alkitab berkata kita dari berbagai denominasi, tapi kita satu tubuh. Rasul Paulus bilang, kalau di tengah-tengah orang yang tidak bahasa roh, ya kamu jangan bahasa roh, nanti dipikir orang gila. Ya, pakailah bahasa roh itu ketika kita lagi ada dalam komunitas yang sama atau doa pribadi. Kalau kita berdoa dengan bahasa biasa, kita bisa berdoa itu paling kita berapa banyak sih kata-kata yang bisa kita ucapkan kepada Tuhan kalau kita doa dengan bahasa biasa. 15 menit juga udah habis kata-kata kita. Tapi kenapa saya bisa berdoa berjam-jam, orang bisa? Karena berbahasa roh. Dan Alkitab berkata bahasa roh itu hanya Tuhan yang mengerti, iblis gak tahu. Ya, jadi mari saudara, kita jangan menghakimi, tapi kita mau terbuka hati untuk menerima karunia-karunia ini. Tapi jangan mengejar karunianya. Nomor 1, kejar buah roh dulu, minta Roh Kudus ubah hidup kita. Ya, dan kepada yang lain diberi karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Ya, dulu pernah saya berdoa, saudara, ya dengan beberapa teman pendoa, kami berbahasa roh. Memang di dalam bahasa roh itu tiba-tiba saya kadang pakai bahasa Mandarin ya, lalu saya nggak tahu bahasa apa, pokoknya bahasa kita itu udah nggak tahu bahasa apa. Tiba-tiba ada satu orang yang menerjemahkan bahasa roh itu dalam posisi kita lagi berdoa, dia menerjemahkan, dan di luar dugaan kita ternyata Roh Kudus berdoa untuk seseorang hamba Tuhan ya, yang kita sebenarnya nggak pikir itu, tapi tiba-tiba keluar dan akhirnya kita terus berdoa buat dia. Nah, saudara, kita terbuka untuk hal yang seperti ini supaya kita bisa mengalami karunia Roh Kudus. Jangan buru-buru mengejudge, wah itu sesat, itu enggak. Alamilah ya, kalau memang saudara mau ya minta kepada Tuhan. Ini bukan soal doktrin gereja, tapi ini ajaran firman Tuhan ya, yang harus kita juga mengerti dan mengalami. Ayat 11, tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya.
Nah ada yang tanya, Ibu, kalau saya nggak berbahasa roh, apakah saya tidak masuk surga? Enggak, bukan itu tujuannya. Bahasa roh itu adalah karunia Roh Kudus. Roh Kudus memberikan kepada siapa yang Dia mau berikan. Jadi kalau saudara memang tidak diberikan, ya jangan berkecil hati. Aduh, apa saya tidak masuk surga? Bukan itu takarannya. Bahkan orang yang penuh dengan karunia, Yesus berkata, ditolak. Yang terpenting adalah minta Roh Kudus mengubahkan hidup kita dengan buah roh. Galatia pasal 5 ya ayat 22 sampai selesai, saudara bisa ikuti ibadah online tadi siang. Jadi saudara, ya mari kita yang sudah hidupnya dipenuhi Roh Kudus, kita sudah berbuah, buah roh, ya baru kita minta, Tuhan aku minta karunia. Ya, supaya tidak menjebak kita waktu kita sudah dibentuk dalam karakter, sudah berubah, diberikan karunia, kita nggak mudah jatuh. Tapi kalau belum berbuah, hidupnya belum berubah, sudah menerima karunia, itu yang Yesus bilang, aku tidak mengenal engkau, enyah daripadaku engkau pembuat kejahatan. Baik, mari kita satukan hati, kita berdoa. Biar anugerah Roh Kudus terus turun dalam hidup kita. Biar kita terus mau menghadap Tuhan, meminta Tuhan untuk sungguh-sungguh menjamah hidup kita. Kita mau naikkan pujian yang tadi, Kau hadir di setiap langkahku, kami bersyukur Tuhan. Kami tahu Engkau Roh yang memberikan kami perubahan hidup. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Roh Kudus menyertai langkah hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Amin Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kami angkat tangan kami, kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu, selamanya Engkau setia. Kau hadir Tuhan, Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kami angkat tangan kami Tuhan. Kami mengangkat tangan sebagai tanda penyerahan hidup kami ya Bapa. Kami berserah hanya kepadamu ya Tuhan, sampai selama-lamanya. Kami sembah Engkau. Terima kasih ya Roh Kudus, penuhi hidup kami dengan kuasa-Mu. Engkau yang mengubahkan hidup kami Tuhan. Engkau memberikan karunia-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa malam ini Tuhan, kami bukan hanya meminta karunia-karunia Roh-Mu, tapi yang terlebih kami meminta buah roh itu ada dalam hidup kami, karena Roh Kudus mengubahkan kami. Selanjutnya Tuhan, ketika Engkau mempercayai kami, maka Engkau memberikan karunia-karunia roh dalam hidup kami. Berikan kami sesuai dengan takaran yang Tuhan mau berikan bagi kami. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang mendengarkan mesbah doa ini. Hamba percaya mereka bukan hanya dipanggil untuk duduk diam mendengar,
Tapi Roh Kudus memberikan karunia, mengobarkan setiap karunia Roh itu dalam hidup mereka. Yang terutama hamba berdoa, ubahkan setiap kehidupan kami Tuhan, supaya kami layak untuk menerima karunia-karunia Roh Kudus-Mu. Ubahkan Tuhan dan berikan semua karunia-karunia-Mu kepada anak-anak-Mu malam ini yang mendengarkan, supaya kami boleh maksimal di dalam pekerjaan untuk kerajaan sorga yang semakin mendekat. Kami hanya punya waktu yang sedikit Tuhan, untuk kami boleh ikut terlibat di dalam pekerjaan kerajaan Allah. Kami punya waktu yang begitu terbatas untuk boleh bergerak bersama dalam proyek Tuhan di akhir zaman. Kobarkan Bapa, kobarkan Roh Kudus hari ini. Mari saudara angkat tanganmu, saya mau berdoa untuk saudara. Haleluya, 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 haleluya Roh Kudus, haleluya Roh Kudus. Kami tahu bukan secara kebetulan hari ini kami memperingati hari Pentakosta, tapi Roh Kudus-Mu sedang dicurahkan dari tempat yang maha tinggi Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap mereka yang buka hati malam hari ini. Haleluya Roh Kudus, Roh Kudus, penuhi kehidupan anak-anak-Mu. Roh Kudus, Roh Allah yang maha tinggi, Engkau yang memberikan kami kuasa untuk mengalami perubahan hidup. Bahkan Engkau memberikan kami kuasa untuk memiliki karunia-karunia roh, supaya kami boleh bergerak secara aktif untuk proyek kerajaan Allah di akhir zaman. Kami adalah orang-orang yang terpanggil untuk masuk di dalam pekerjaan Tuhan yang besar, mempersiapkan umat yang layak di akhir zaman. Berkati Bapa setiap mereka yang membuka hati dan tangan malam hari ini. Terima pengurapan Roh Kudus turun atas hidupmu malam ini. Terima kuasa Roh Kudus yang mengubahkan hidupmu. Terima anugerah Roh Kudus malam ini. Terima dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, terima kasih Bapa. Kami membawa hidup kami kepadamu, ubahkan setiap kami, beri karunia-Mu bagi kami Tuhan. Kami mau bekerja di ladang-Mu Bapa, untuk kerajaan-Mu ya Tuhan. Saudara percayalah, hari ini Tuhan memanggil setiap kita untuk masuk dalam proyek Tuhan yang besar di akhir zaman, mempersiapkan umat yang layak. Bukan hanya saya yang dipanggil, bukan hanya keluarga saya. Kita ikut melayani dalam pekerjaan Tuhan, itu adalah panggilan tertinggi dalam hidup kita. Melayani Tuhan adalah panggilan tertinggi, lebih dari ketika engkau terima jabatan direktur di sebuah perusahaan. Untuk ikut masuk dalam pelayanan kerajaan Allah itu adalah sebuah kepercayaan tertinggi dari Tuhan. Saya percaya semua saudara yang mendengar malam ini, engkau punya karunia dalam dirimu yang diberi oleh Roh Kudus. Biar engkau berkata, Tuhan, biar kami boleh menemukan karunia kami dan kami mau berfungsi bagi proyek kerajaan Allah di akhir zaman ini. Terima kasih Bapa, berkati setiap mereka yang mendengarkan. Bahkan malam hari ini setiap persoalan hidup kami tahu Tuhanlah yang lebih mengetahuinya. Yang bergumul dengan sakit penyakit, yang bergumul dengan keuangan, yang bergumul dengan keluarga, yang bergumul untuk pekerjaan, yang bergumul untuk retaknya hubungan rumah tangga, yang bergumul untuk apapun malam ini. Hamba percaya Engkau yang mendengarkan setiap doa-doa kami Bapa. Yang terlebih Engkau berikan kami hikmat untuk mengerti rencana dan kehendak Tuhan dari setiap persoalan yang kami alami. Kami lepaskan berkat buat bangsa dan negara kami Indonesia. Shalom buat Indonesia. Turunlah rahmat belas kasihan Tuhan bagi Indonesia.
Lawat bangsa ini dengan hujan pertobatan-Mu Bapa. Kami berdoa dalam menghadapi COVID-19, dijauhkan dari kematian massal, tapi yang ada adalah pertobatan massal. Berkati Presiden Jokowi, wakil dan seluruh jajaran kabinet yang ada. Berkati pulau-pulau yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berkati Tuhan dengan hujan keselamatan dan pertobatan-Mu. Berkati TNI Polri Tuhan dalam menjaga keamanan. Berkati tim medis dalam nama Yesus. Berkati Tuhan. Bahkan kami berdoa Bapa buat setiap rumah tangga, biarlah ada suami-suami yang menjadi imam, ada istri yang menjadi penolong, ada anak-anak Tuhan yang hidup dalam takut akan Tuhan. Ada oma opah yang juga terus berdoa bagi anak dan cucunya. Ada para single parents mungkin yang terus berjuang untuk hidup dan menghidupi anak-anaknya. Tapi kami tahu kami tidak pernah sendiri, Roh Kudus yang memegang tangan kami. Terima kasih buat malam hari ini. Kami tahu Roh Kudus pakai hidup kami, karena kami tahu mujizat-Mu masih terjadi Bapa sampai hari ini. Tidak ada perkara yang mustahil ketika kami sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, karena Roh Kudus sanggup mengerjakan yang tidak pernah kami pikirkan. Mujizat-Mu masih terjadi, yes Lord. Tiap hari selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi. Setiap hari selalu terjadi. Mujizat-Mu, mujizat-Mu masih terjadi. Selalu terjadi. Mujizat-Mu, mujizat-Mu masih terjadi. Setiap hari selalu terjadi. Kami percaya Tuhan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Bahkan hari ini kami juga melepaskan berkat untuk negara-negara bagian Tuhan, untuk benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Terkhusus kami berdoa Tuhan buat Amerika yang hari-hari ini sedang ada dalam kericuhan. Bapa, biar Engkau yang turut pegang kendali. Kami mematahkan setiap roh kerusuhan, roh apapun Tuhan yang sedang bekerja, rasisme Tuhan, bahkan pemberontakan, bahkan kericuhan, kami ikat patahkan Tuhan dalam nama Yesus. Kekacauan hari ini Engkau memberkati Tuhan Amerika dan berikan damai sejahtera-Mu Tuhan, ketenangan, keamanan di dalam nama Yesus. Bahkan bagi setiap negara-negara di mana kami tinggal, damai sejahtera-Mu turun dalam nama Yesus. Mari buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati keluar masukmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Tuhan membuat semua yang kau lakukan dengan tanganmu berhasil, bahkan hidupmu menjadi tanda bagi kemuliaannya. Terimalah kiranya berkat dalam nama Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Terima kasih buat semua saudara yang sudah terus setia mengikuti Mesbah Doa malam hari ini. Tetaplah bersukacita, tetaplah bersemangat, dan saya percaya saudara ya tidak ada henti-hentinya. Tetaplah dukung juga kami dalam doa, dan jangan lupa beri dukungan like untuk setiap video-video saya supaya channel ini boleh berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, sampai jumpa.